Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Iksanuddin Triprastyo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia atau disingkat UKBI. Dalam hal ini, bertujuan untuk memenuhi tugas besar 2 mata kuliah Bahasa Indonesia. Yang pertama, pendahuluan. Sejak diikrarkan sebagai bahasa nasional pada Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928 dan ditetapkan sebagai bahasa negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945. Bahasa Indonesia hingga saat ini telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Seiring kemajuan yang dicapai oleh bangsa Indonesia di era global, peran Indonesia dalam hubungan antar bangsa telah menempatkan bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa yang dipandang penting di dunia. Sebagai contoh, menurut Donald Kirkpatrick pada tahun 1995, bahasa Indonesia direkomendasikan menjadi bahasa Asia pertama di Australia. Yang menarik dari pernyataan ini adalah target yang ingin dicapai, baik dari segi kuantitas dan kualitas pembelajar bahasa Indonesia sendiri. Diharapkan, pada tahun 2006, siswa di sekolah menengah di Australia dapat mempelajari bahasa Indonesia dengan jumlah 40.000 siswa dan 2.000 diantaranya adalah yang mencapai tingkat kemahiran vokasional. Selanjutnya, menurut Calvin Root tahun 1994, ia mengembangkan skala pemeringkatan kemahiran berbahasa Indonesia. Menurutnya, peringkat terendah disebut kemahiran survival. Peringkat berikutnya dinamai kemahiran sosial. Kemudian peringkat yang lebih tinggi disebut kemahiran vokasional. Kemudian, apakah yang dimaksud dengan UKBI? UKBI atau Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia adalah sarana uji untuk mengukur kemahiran seseorang dalam berbahasa Indonesia lisan ataupun tulisan. UKBI dikembangkan oleh Pusat Departemen Pendidikan Nasional sejak tahun 1997 sebagai rekomendasi Kongres Bahasa Indonesia III dan diresmikan penggunaannya oleh Menteri Pendidikan Nasional tahun 2006, Dr. Bambang Sudibyo. Pada masa yang akan datang, uji kemahiran ini akan digunakan sebagai instrumen penerimaan pegawai dan syarat bagi orang asing yang ingin belajar dan bekerja di Indonesia, seperti halnya TOEFL dalam bahasa Inggris. UKBI tidak hanya dilaksanakan di Indonesia saja. Di Singapura, Learn Indonesia Asia bekerjasama dengan Kedutaan Indonesia di Singapura melangsungkan UKBI setiap tahunnya, sejak tahun 2016. Kemudian, apa saja materi yang diujikan dalam UKBI? Yang pertama, seksi 1, yaitu mendengarkan. Kedua, seksi 2, merespon kaidah. Kemudian seksi 3, membaca dalam bentuk soal pilihan ganda. Keempat, menulis dalam bentuk presentasi tulis. Kelima, seksi kelima yang terakhir adalah dalam bentuk presentasi lisan. Lalu, hasil UKBI dapat disebut isu unggul managitas, yaitu istimewa, sangat unggul, madya, semenjana, marginal, dan terbatas. Lanjut, peranan UKBI dalam kemampuan berbahasa Indonesia. UKBI bertujuan untuk memberikan penilaian standar kemampuan seseorang pengguna bahasa Indonesia dalam berbahasa Indonesia tanpa mempertimbangkan kapan, di mana, dan bagaimana kemampuan itu diperoleh. Di Indonesia, saat ini ada sekitar 20 provinsi yang sudah memiliki Balai Bahasa Indonesia. Dalam pelaksanaannya, tentu mengalami masalah yang timbul dalam perkembangan UKBI. Di antaranya, keikutsertaan masyarakat dalam memanfaatkan UKBI yang masih rendah. Kemudian, masyarakat masih merasa tidak perlu.
Yang lebih penting, masyarakat merasa tidak diwajibkan. Selain itu, ragam bahasa yang digunakan di dalam UKBI sering ditanyakan oleh pengguna sarana pengujian itu. Sehubungan dengan tujuan UKBI, penggunaan pembelajar bahasa Indonesia sebagai bahasa pertama, kedua, dan asing terkait erat dengan aspek geografis. Jika aspek geografis dijadikan pertimbangan utama dalam pengembangan UKBI, akan muncul masalah lain yang terkait dengan ragam kedaerahan yang harus dipilih. Dengan demikian, pemilihan ragam ini dalam pengembangan UKBI sangat tepat karena apa yang diujikan dalam sarana pengujian itu dapat menjadi pengguna bahasa Indonesia yang baik dan benar, sekaligus dapat menjadi kerangka acuan dalam pengajaran bahasa itu sebagai bahasa asing. Lantas, bagaimana solusi untuk masalah terkait di atas? Lembaga atau instansi dapat menjadikan UKBI sebagai alat seleksi. Misalnya dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru, seleksi penerimaan pegawai profesi tertentu, bahkan seleksi penerimaan pegawai negeri sipil atau PNS. Salah satu contoh tempat atau instansi yang telah menggunakan UKBI adalah di Unpad, Universitas Padjadjaran Bandung. Mereka mensyaratkan lulusan UKBI minimal dengan predikat unggul untuk mahasiswanya. Oleh sebab itu, tak ada salahnya jika UKBI juga mereka ikuti pada saat seleksi penerimaan pegawai, apalagi pegawai pemerintah yang merupakan guru atau dosen yang sehari-hari menyampaikan materi kepada siswa atau mahasiswanya, baik lisan maupun tulis, dalam bahasa Indonesia kepada para siswa atau mahasiswanya. Yang terakhir, saran dari saya, UKBI harus lebih diperkenalkan ke masyarakat umum dan juga harus diperbaiki kualitasnya. Karena sebagai tes terstandarisasi yang dapat mencakup seluruh aspek berbahasa. Yang kedua, UKBI dijadikan sebagai sarana mutlak bagi orang asing dalam mengukur kemampuan bahasa Indonesianya. Selanjutnya, UKBI harus memperhatikan tolok ukur alat uji yang digunakan agar akurasi hasil yang maksimal. Ini merupakan referensi yang saya pakai. Untuk penutup, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.